Nissan? Nani? Johan desu ga. Nani? この名前はジュリスですか？メッシです。Toyota, Supra, and Suzuki. Sejak kapan kamu mulai pandai-pandai dalam minuman-minuman otomotif? This one, nya Ichi Nissan, nya arigato. Tembang Jepangnya. Nani? Japan desu ka? Iya, ada kelihatan banget Jepangnya. Tusuk sama tuh kayak Indonesia dulu. Siapa ini? Mari kita bahas. Hei, kalian kan udah bosan nih dari luar. Belakang aja yuk, yang bonsai. Soalnya juga bonsai kan bagian dari belajar kita. Biar enggak? Ya, yuk. Indah bukan? Keren nggak? Jun dong, keren Jun. Keren. Ini aku udah sediain minum nih. Dulu santai. Selamat datang di podcast Wansa. Ternyata kalau aku pikir-pikir sambil makan Indomie ini, Pocari Sweat yang diminum om-om ladang itu, sama anime loli yang diminum ibu, dilihat ibu itu, sama Supra yang selama ini kita naikin, apalagi Supra yang Dede, Supra aku, Supra dari Jepang, guber Pak Kui. Ternyata itu semua dari Jepang ya. Sekarang terpikir nggak di benak kalian, terlintas nggak asal usul itu semua dari mana? Terpikirkan nggak? Enggak. Kalau dari analogiku ya, ini kan kita sharing pengetahuan aja ya kan. Dari analogiku bahwasanya itu semua nggak bakalan ada apabila kenapa deh? Nggak, itu semua nggak bakalan ada tanpa sesuatu yang terjadi di Jepang, dan ini sesuatu yang betul-betul major lah di Jepang. Kalian tahu nggak halnya itu apa? Nah, jadi itu dia merupakan restorasi Meiji. Restorasi Meiji ini merupakan suatu pergerakan revolusi yang bertujuan untuk meningkatkan Jepang itu seperti apa. Soalnya dulu Jepang sebelum adanya restorasi Meiji ini kan dia masih negara-negara agraris ya, sama kayak Indonesia sekarang, agraris. Jadi karena Jepang ini memiliki motivasi ingin maju, jadi mereka memutuskan untuk mengubah sistem negara yang agraris menjadi industri. Enak nggak? Enak nggak minyak? Lumayan rasanya. Nah, terus perubahan dari negara yang agraris menjadi industri mengakibatkan pertumbuhan yang sangat pesat. Gara-gara sistem pendidikan mereka itu sudah mengaplikasikan sistem pendidikan Jerman ketika fase abad 18 sampai 19. Soalnya orang Jerman dulu itu dia mengirimkan anak-anak atau generasi muda yang terpilih ke luar negeri untuk disekolahkan di universitas paling baik, sehingga ilmu yang diperoleh itu bisa bermanfaat bagi negara waktu pas mereka pulang. Sama kayak Jepang, anak-anaknya disekolahkan sampai ke Amerika, Jerman, Italia. Mantap gue. Mantap lah. Kalau Indonesia kira-kira buka program seperti itu bagus ya? Bagus. Ya. Kalian tertarik nggak? Tertarik sama sih. Nah, terus setelah adanya kayak perkembangan dalam dunia pendidikan, mulailah ada pergerakan reformasi. Reformasi apa?
Sama kayak waktu Soeharto, penurunan, lengseran, perubahan sistem politik dan segala macam. Sama kayak di Jepang. Jepang itu dulu pemimpinnya emang kaisar, tapi di atas pemimpin ada pemimpin. Bayangin, pemimpinnya ini kayak kadang-kadang nggak dihitung gitu loh. Namanya shogun. Nah, kaisar ini nggak bisa bertindak kalau shogun nggak memberitahu atau mengkoordinasi. Jadi gitulah, di belakang orang ada orang lagi gitu. Nah, setelah itu mulailah muncul perang-perang kayak perang Korea yang dimana Jepang mengalahkan Rusia, ya nggak? Terus perang Cina. Setelah dari Cina, setelah dari Rusia, pasti kan setelah dari Korea maksud saya, itu kan pasti kekurangan atau kehabisan stok makanan dan juga persenjataan, bukan? Nah, kira-kira dari analisis kalian atau tebak-tebakan kalian, sebelum dia ke Asia Tenggara, dia kemana dulu nih? Supaya dia bisa masuk ke Asia Tenggara dan mengambil apapun yang ada di Asia Tenggara itu secara bebas dan tidak terpengaruh. Amerika Serikat mungkin. Amerika Serikat. Di mana tuh? Di Pearl Harbor. Enggak sih? Pearl Harbor. Oh, yang di Hawaii itu ya? Iya. Itu yang berupa pengumuman Pearl Harbor adalah serangan yang dilakukan oleh Kekaisaran Angkatan Laut Jepang terhadap armada Pasifik, yaitu Angkatan Laut Amerika Serikat, yang dimana serangan ini memicu keterlibatan Amerika Serikat untuk turun tangan langsung menghadapi Jepang, menghadapi Perang Dunia ini. Nah, penyerangan ini dilakukan pada Minggu pagi, pada saat-saat anggota-anggota Angkatan Laut Amerika Serikat itu pada istirahat, ya kan? Terjadi pada pukul 7.38 menit dan tanggal 7 Desember 1941, 83 tahun yang lalu. Nah, serangan ini diserang oleh Jepang sebanyak 353 pesawat tempur Jepang yang diterbangkan oleh 6 kapal induk Angkatan Laut Jepang. Kekaisaran Jepang ini dipimpin oleh 3 laksamana. Yang pertama itu Laksamana Chuichi Nagumo. Yang kedua itu Laksamana Isoroku Yamamoto. Dan yang ketiga itu adalah Matsuo Fuchida. Nah, Amerika Serikat ini diserang oleh Jepang, dan Amerika Serikat ini banyak memiliki kerugian, seperti 8 kapal tempurnya ditenggelamkan, 3 kapal pelacaknya ditenggelamkan, 3 kapal peluncurnya ditenggelamkan, 1 kapal latih anti pesawat udara ditenggelamkan, dan 1 kapal penyebar ranjaunya ditenggelamkan. Dan banyak memakan korban jiwa sebanyak 2.403 korban jiwa serta 1.178 korban luka-luka. Tapi Jepang ini fasilitasnya nggak diserang. Maksudnya Amerika Serikat ini fasilitasnya nggak diserang. Seperti pembangkit listrik tenaga airnya nggak diserang. Terus penyimpan kapal-kapalnya nggak diserang sama armadanya. Tapi di sisi yang lainnya juga Jepang memiliki banyak kerugian. Seperti 6 kapalnya dirusakkan, 3 kapal pesawat terbangnya dirusakkan, dan 65 personelnya ditahanlah oleh Amerika Serikat. Itu sih setahu. Setelah dari Pearl Harbor, pasti kalau misalnya kita tarik benangnya ini, pasti kayaknya memiliki korelasi ya. Kenapa harus di Hawaii? Apa Jepang ingin menjajah Amerika? Karena Hawaii kan dekat Amerika kan? Tapi berdasarkan penjelasan yang saya dengar dari guru saya, Pak Agustinus Nenggolan, bahwasannya Jepang menyerang Hawaii gara-gara ingin memutus pasokan support atau pendukung daripada sekutu. Soalnya dulu kan Indonesia yang megang siapa? Belanda itu front apa? Front sekutu kan? Atau front barat bahasanya. Nah, kurasa gara-gara itu sih. Setelah Pearl Harbor kan, makanya Jepang ke Indonesia, ya enggak? Iya. Yang jadi pertanyaan di sini, Jepang pertama kali di mana? Apa di Jakarta ya? Soalnya Jakarta itu kan dulu ibu kota ya. Iya. Menurut kalian gimana?
Saya tahu. Hmm. Jepang dulunya masuk di Indonesia pertama kali di Tarakan pada 11 Januari tahun 1942. Nah, di situ. Alasannya Jepang menyerang Tarakan? Nah, Tarakan dulunya merupakan penghasil kilang minyak utama di masa kolonial Belanda. Dan Tarakan mengutamakan kepentingan strategis yang besar selama Perang Asia Pasifik. Nah, dan Tarakan juga diketahui bisa menghasilkan 5 juta barel per tahunnya. Dan minyak yang dihasilkan di Tarakan itu bukan minyak yang berbasis biasa gitu loh, melainkan minyak yang berbasis parafin. Dan mungkin sih hal ini yang membuat Jepang itu menargetkan Tarakan sebagai target utama mereka, dan akhirnya Jepang mendarat di sana. Ternyata di Kalimantan ya, gara-gara berarti emang Jepang itu mengincar sumber daya lautnya ya, karena mau dimanfaatkan kan? Mungkin gue rasa itulah yang namanya imperialisme modern, memanfaatkan, menjual, udah menjualnya kembali di tanah yang dijajahnya, tapi dengan harga yang sangat mahal dan juga bisa dipakai untuk kepentingannya sendiri. Tapi apa setelah dari Tarakan, mereka kemana lagi? Apa ke Jakarta ya? Nah, saya tahu juga. Setelah Jepang menyerang Tarakan, Jepang memasuki Pulau Ambon. Nah, disitulah terjadi peperangan yang di peperangan itu terjadi pada tanggal 30 Januari hingga 3 Februari 1945. Perang ini merupakan bagian dari invasi Jepang atas kolonial Belanda di Indonesia pada awal Perang Dunia Kedua. Dalam pertempuran Ambon, Jepang melawan pasukan gabungan dari Belanda dan Australia. Pada akhirnya peperangan itu dimenangkan oleh Jepang yang menguasai Pulau Ambon beserta lapangan udaranya. Merasa juga gara-gara Pulau Ambon itu pangkalan militer Belanda juga ya, makanya diserang. Iya. Setelah dari Ambon, kita bikin rundownnya dulu deh ya. Dari Kalimantan atau Borneo, Tarakan jadi tepatnya. Ambon, mana lagi? Menurut kalian kemana? Jujur. Tanggal 4 Februari 1942, Jepang turut menguasai kota-kota luar di Kalimantan, seperti Ambon. Ya, Di tanggal 28 kemudian bulan Februari tahun 1942, Jepang telah tiba di Pulau Jawa, tepatnya di Teluk Banten, Eretan Wetan, dari Sragen ya? Iya. Nggak salah. Sragen itu di mana? Nah, Jawa Tengah. oh, pas. Nah, terus Nah, itu aja sih. kita aja. Setelah itu, mau nggak salah, mereka ada perang-perang terus ya. Makanya sampai ditandatangani Kalijati kan, gara-gara Belanda menyerahkan Indonesia ke Jepang, ya nggak sih? Nah, kalau nggak, aku pengen tahu nih, Nang, perjanjian Kalijati itu ditandatangani di mana ya? Di Sabang. Di Subang. Subang, ya. Di Subang maksudnya. Kalau nggak salah, Subang. Subang. Kalijati ya? Ya, di Kalijati. Oh, Jawa Barat. Di tanggal 8 Maret 1942. 1942. Nah, kamu tahu nggak sih sebenarnya? Kalian tahu nggak sih sebenarnya kenapa sampai terjadi atau sampai ditandatanganinya perjanjian Kalijati? Kalau tahu nggak sih? Nah, jadi gini, Jepang itu dia negara yang kayak sangat-sangat cerdik, cermat, licik. LCC, licik, cerdik, cermat. Jadi mereka mulai menggaungkan suara rakyat gitu, karena rakyat itu juga
adalah kunci daripada Jawa. Jawa adalah kunci toh? Iya. Sama kayak di film dokumenter gitu, PKI. Nah, gara-gara mereka sudah mendapatkan suara rakyat dan memenangkan hati rakyat, sama kayak keadaan pilpres sekarang. Setelah mereka menang jadi presiden, sama kayak Jepang. Setelah mereka menang, mereka menjadi penguasa. Ya enggak? Mereka jadi penguasa Indonesia, mulai memanfaatkan Indonesia. Tapi Jepang itu mengincar sumber daya kita latin ya, karena mau dimanfaatkan toh. Mungkin gue rasa itulah yang namanya imperialisme modern, memanfaatkan, menjual, udah menjualnya kembali di tanah yang dijajaknya, tapi dengan harga yang sangat mahal dan juga bisa dipakai untuk kepentingannya sendiri. Tapi apa setelah dari Tarakan, mereka kemana lagi? Apa ke Jakarta ya? Nah, saya tahu Jep. Setelah Jepang menyerang Tarakan, Jepang memasuki Pulau Ambon. Nah, disitulah terjadi peperangan yang di peperangan itu terjadi pada tanggal 30 Januari hingga 3 Februari 1945. Perang ini merupakan bagian dari invasi Jepang atas kolonial Belanda di Indonesia pada awal Perang Dunia Kedua. Dalam pertempuran Ambon, Jepang melawan pasukan gabungan dari Belanda dan Australia. Pada akhirnya peperangan itu dimenangkan oleh Jepang yang menguasai Pulau Ambon beserta lapangan udaranya. Merasa juga gara-gara Pulau Ambon itu pangkalan militer Belanda juga ya, makanya diserang. Iya. Kalau dari Ambon, dari kita bikin rundownnya dulu deh ya. Dari Kalimantan atau Borneo, Tarakan yang lebih tepatnya, Ambon, kemana lagi? Menurut kalian kemana? Tujuh. Hmm. Tanggal 4 Februari 1942, Jepang turut menguasai kota-kota luar di Kalimantan, seperti Ambon. Ya, Di tanggal 28 kemudian bulan Februari tahun 1942, Jepang telah tiba di Pulau Jawa, tepatnya di Teluk Banten, Eretan Wetan, dan Sragen ya? Iya. Kalau nggak salah. Sragen itu di mana? Nah, Jawa Tengah. oh, pas. Nah, terus Itu aja sih. kita aja. Setelah itu, kalau nggak salah, mereka ada perang-perang terus ya. Makanya sampai ditandatangani Kalijati kan, gara-gara Belanda menyerahkan Indonesia ke Jepang ya nggak sih? Nah, kalau nggak, aku pengen tahu nih nah, perjanjian Kalijati itu ditandatangani di mana ya? Di Sabang. Di Subang. Subang. Di Subang Mas Evan. Kalau nggak salah, Subang. Kalijati ya? Ya, di Kalijati. Oh, Jawa Barat. Di tanggal 8 Maret 1942. 1942. Nah, kamu tahu nggak sih sebenarnya? Kalian tahu nggak sih sebenarnya kenapa sampai terjadi atau sampai ditandatanganinya perjanjian Kalijati? Tahu nggak sih? Nah, jadi gini, Jepang itu dia negara yang kayak sangat-sangat cerdik, cermat, licik. Jadi mereka mulai menggaungkan suara rakyat itu, karena rakyat itu juga adalah kunci daripada Jawa. Nah, gara-gara mereka sudah mendapatkan suara rakyat dan memenangkan hati rakyat, sama kayak keadaan pilpres sekarang. Setelah mereka menang jadi presiden, sama kayak Jepang. Setelah mereka menang, mereka menjadi penguasa. Dengan cara apa? Pertama, Jepang memberikan janji kemerdekaan ke Indonesia apabila Indonesia memberikan bantuan kepada Jepang dalam memerangi sekutu. Apalagi dalam Perang Dunia Kedua kan, mereka itu betul-betul dibantai habis-habisan, dikeroyoi. Yang kedua, Jepang akan memberikan kayak janji kemerdekaan lagi apabila mereka kayak betul-betul menaruh kepercayaan terhadap Jepang. Yang terakhir,
itu gara-gara seperti ini. Ada satu semboyan yang ingin dilakukan oleh Jepang dan dilaksanakan, yakni Hako Ichiu, mempersatukan 8 penjuru dunia di dalam satu atap, sama kayak keluarga. Satu atap itu ibaratkan ayah dan 8 penjuru dunia sebagai anak. Berarti ayah itu adalah Jepang, 8 penjuru dunia ini adalah seluruh bagian dunia, baik Asia, benua lainnya, dan salah satu dari benua Asia itu ada negara yang namanya Indonesia dan negara Asia Tenggara yang lain. Mungkin itulah yang bisa kita kasih tahu di sharing-sharing session ini, podcast ini, ya enggak? Jadi itu. Gitu. Jadi kalian makin tahu kan tentang awal asal usulnya. Nah, asal usulnya itu kan dari bonsai ini juga bonsai. Pokarise, Indomie Ramen. Indomie, Supra. ramen, Supra bapakmu, Supra bapak kita. Andi yang ditonton ibu tadi itu ternyata dari gerakan Seperti ibu ini. Iya, yang Lolita. Ternyata itu semua dari gerakan restorasi Meiji. Oke, mungkin itulah yang bisa aku sampaikan dan kalian sampaikan pada aku. Aku pun jadi lebih tahu setelah kalian memberitahu aku ya. Terima kasih ya. Ini udah disuguhin makan. Habisin. Yuk. Yuk. Gas lagi. Makan. Sunset. Oke, begitulah podcast dan sharing session kita pada hari ini. Kami ucapkan apabila kami sangat informatif dan edukatif karena kami tidak memiliki kekurangan apapun. Tapi bohong, kami juga manusia. Dan kami tidak sempurna karena kesempurnaan hanyalah semata milik Tuhan. Betul tidak? Betul. Oke, yuk dadah. Dadah.